Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para habaib, para asatid, para guru, para sepuh, bini sepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus khadimul majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katabatun al-habib Ahmad Hashim bin Abdullah bin Syahab mata'anallahu fi tuli hayatih. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan sehat afiat, dimudahkan segala urusannya, dan alhamdulillah kita sudah bisa bersama-sama kembali ruhan wa jasadan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di dunia dan kumpulkan kita di akhirat, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di hari ini, di malam ini kita masih diberikan istiqomah untuk kita iktikaf, untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalamnya ada kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan lantunan-lantunan sholawat maulid yang kita baca ini bisa membersihkan lisan kita, bisa membersihkan hati kita dari semua keburukan, dari semua kotoran dan penyakit hati ataupun keburukan yang ada pada lisan kita. Di dalam kitab Sirajut Thalibin ada Manhajul Abidin, dikatakan bahwa idza kadzaba al-'abdu, ketika seorang hamba ini berbohong, ketika seseorang di antara kita berdusta, siapapun itu ya, yang namanya bohong pernah ataupun mungkin sering atau mungkin sudah jadi kebiasaan atau bahkan sudah jadi pekerjaan, tipu-tipu dan sebagainya, baik dengan lisan ataupun dengan tulisan. Apa dampaknya ketika seseorang itu berbohong? Dikatakan bahwa tanaha alaihi al-malakani min natsni ma yakhruju min fihi, maka dua malaikat kiri kanan, malaikat mungkar dan nakir yang ada di sebelah kiri dan kanannya ini menjauh darinya. Ya Allah, sebab apa mereka menjauh? Sebab begitu bau busuknya apa yang keluar pada lisan seorang yang berdusta tersebut. Jadi kalau misalnya kita mau seandainya saja Allah enggak menutupi kita, tidak menyembunyikan aib kita, antara kita dengan yang lainnya enggak mungkin betah untuk duduk bersama, cangkrukan bareng, enggak mungkin. Karena apa? Karena lisan kita yang belum terjaga, yang sering berdusta, berbohong, sehingga itu menjadi sebab bau yang sangat menyengat, sehingga malaikat pun enggan bersama dengan orang yang berbohong tersebut. Mudah-mudahan lisan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain, amin. Kita lanjutkan sedikit kajian kita di dalam kitab Safinatun Najah, melanjutkan daripada rukun salat. Ar-rabi'u qiraatul Fatihah. Ar-rabi'u qiraatul Fatihati. Rukun salat yang keempat, yang pertama itu adalah niat, yang kedua adalah takbiratul ihram, yang ketiga qiyam atau berdiri bagi orang yang mampu di dalam salat fardu, yang keempat adalah membaca surah Fatihah. Ai hifdzan au talqinan au nazrun fil mushaf au nahwi dzalika au nahwa dzalika, walau biwasitati sirajin liman fi zulmatin. Membaca Fatihah ini baik orang itu hafal, sudah diajarkan sehingga hafal, dia baca, au talqinan ataupun diajarkan, dia sholat pas bagian baca Fatihah ada orang yang mendampinginya, dituntun bismillahnya,
Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin, terus begitu. Itu boleh. Au nadhron fil mushaf, atau melihat pada Al-Qur'an mushafnya. Sering kita melihat misalnya para imam atau para ulama, para habaib yang sholat di depannya ada alat khusus ya, memang tempat Quran. Kemudian mereka membaca untuk menghatam Al-Quran ketika tarawih ataupun ketika yang lainnya dengan melihat, boleh gitu. Au nahwa dzalika, atau dengan cara lain juga boleh. Semisal ada itu waktu kami di Pondok Lirboyo itu, ketika kami sowan ke sana, di tempat pengimaman itu ada kaligrafi tulisannya yang tulisan seperti Al-Quran, itu 2 surat, surah Sabbihis dan surah Hal Ataka Haditsul Al-Ghasyiyah, gitu. Surat Sabbihis Rabbikal A'la dengan Al-Ghasyiyah, dan itu biasa dibaca oleh para masyayikh, para kiai-kiai itu ketika sholat Jumat. Jadi boleh melihat kaligrafinya. Kaligrafi tulisannya memang terbaca tulisan seperti Al-Quran, melihat itu boleh. Nah, walau biwasitati sirojin liman fi dzulmatin, walaupun untuk bisa melihat kepada tulisan tersebut dibantu dengan lampu, dibantu dengan lilin, itu juga boleh. Bagi orang yang udah hafal baca Fatihahnya, itu boleh. Jadi kalau kita belum hafal Fatihah, dituntun sholat sambil dituntun gitu. Atau melihat pada mushafnya, pada Qur'annya, pada juz amanya, atau misalnya bikin tulisan, nulis kita di kertas, atau mungkin beli kaligrafi, ngeprint, tempel di dinding, kita baca, kita sholat baca, boleh. Walaupun misalnya dalam keadaan gelap, dibantu dengan lilin, ngelihat, ya nggak apa-apa. Nah, watajibu fi kulli raqatin, membaca Fatihah ini harus dibacanya di setiap rokaat sholat. Ya, bukan rokaat pertama dan kedua saja, ketiga keempat juga dibaca untuk sholat yang 4 rokaat. Sholat yang 3 rokaat di setiap rokaat baca. Ya, sholat tarawih setiap rokaat juga baca. Sawaun sholatus sirriyah au jahriyah, baik itu sholat yang bacanya sirri, tidak kedengeran imamnya atau kita membacanya, ataupun di sholat yang bacanya dengan keras. Itu sholat-sholat yang kalau fardu, sholat zuhur, sholat asar, itu sholat yang sirri, ya, sholat yang bacaannya tidak dilantangkan. Kalau sholat maghrib, isya dan subuh, sholat yang dilantangkan. Ada sholat yang di siang hari itu dilantangkan, sholat Jumat, ya, walaupun di siang hari tapi dilantangkan. Sholat Idul Fitri, Idul Adha, itu sholat gerhana, sholat istisqa, itu dilantangkan, ya, baca Fatihahnya. Ustaz, gimana kalau semisal kita sholat qadha subuh, gitu. Buka aib ini. Ya, qadha subuh, semisal subuh kan sholatnya jahar, harus dilantangkan, tapi qadhanya di waktu duha atau di waktu zuhur. Itu gimana Ustaz? Sholatnya dijaharkan apa enggak? Mengikuti waktu. Di dalam kitab At-Tibyan itu mengikuti waktunya. Kalau waktu tempat kita melaksanakan sholat itu siang, berarti itu waktunya sirri. Kalau kita melakukannya itu malam, berarti walaupun misalnya qadha sholat zuhur, berarti tetap jahar boleh. Itu sholat sendiri jahar boleh. Itu ya. Jadi mengikuti waktu. Jadi baca Fatihah di sholat yang sirri, sholat yang jahar, yang dikeraskan suaranya atau dipelankan suaranya, harus dibaca di setiap rokaatnya. Sawaun al-imamu wal ma'mumu wal munfaridu, baik dia seorang posisinya sebagai imam atau sebagai makmum atau sholat sendiri.
imamnya baca Fatihah, baca. Kita sebagai makmum baca. Kita sholat sendiri ya baca. Ya, jadi surah Fatihah itu keharusan yang dibaca oleh seorang yang sholat, baik dalam keadaan imam, makmum atau sendiri, baik dalam keadaan sholat itu sholat yang sirri, yang dipelankan suaranya, atau sholat yang dikeraskan suaranya. Ya. Li khabari sahihaini, berdasarkan hadis Imam Bukhari Muslim, la sholata liman lam yaqra'il bi Fatihah, liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Salatnya tidak sah kalau tidak membaca Al-Fatihah. Gitu. Wa qala Al-Baghawi fil Masabih, Imam Al-Baghawi di dalam kitab Masabih meriwayatkan, wa an Abi Hurairah 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shalla sholatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya juzajun khuzajun thalathan ay ghairu tamamin. Sahabat Abu Hurairah, beliau meriwayatkan daripada Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, siapa orang yang sholat kemudian tidak baca Fatihah di dalam sholat tersebut, tidak membaca Ummul Quran, maka sholatnya tidak sempurna. Nah, gitu. Kemudian, Ustaz, saya tidak bisa ini baca Fatihah. Diajarin bebel, diajarin tidak hafal-hafal. Mau ngelihat nggak bisa baca. Ya, diajarin tidak bisa, nggak hafal-hafal. Ngelihat tulisan Fatihah nggak bisa, dilatinkan juga nggak bisa. Summa in ajaza al-musalliyu, ketika seorang yang mau sholat tidak mampu, ya, untuk membaca Fatihah, untuk melafazkan Fatihah, hafal nggak mampu, lazimahu qira'atu qadriha min baqiyatil Quran, diganti, ya, bacaan Fatihahnya diganti. Tapi 6 kali Fatihah tidak apa-apa. Nah, ini begitu, hukumnya gitu. Baca kira-kira yang sama dengan ayatnya, hurufnya dengan Fatihah dari ayat-ayat Quran lain. Silahkan. Wah, Fatihah aja tidak hafal, gimana ayat Quran yang lain? Quluhu aja bolak-balik. Ya. Walau mutafarriqan, walaupun tidak berurutan, ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 1, loncat ayat 10, loncat ini, yang penting kadarnya sama dengan Fatihah. Adal mu'tamad. Tsumma in ajaza an zalika, enggak bisa juga, Fatihah enggak bisa, kemudian ayat Al-Qur'an yang lain juga enggak bisa, walaupun pencar-pencar gitu. Lazimahu qira'atu qadriha min dzikrin aw du'ain. Baca sekadarnya Fatihah, jumlah ayatnya, sekadar jumlah ayat dan jumlah hurufnya, daripada zikir. Zikir diganti zikir atau doa. Nah, kalau diganti zikir, wajibu kaunuhu sab'ata anwa'in, harus ada 7 macam. Ya. Misaluha fi zikri, contoh ini zikir yang dibawa posisinya menggantikan Fatihah dalam sholat itu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, itu 5. Kemudian masyaallahu kana wa ma lam yasha lam yakun, nah itu jumlahnya 7. Itu bila perlu ditambah dengan bismillah. Itu pengganti daripada zikir, menggantikan Fatihah kalau memang orangnya tidak bisa. Jadi tartib, jangan langsung wah nggak perlu, kata Ustaz nggak perlu baca Fatihah kalau nggak hafal, langsung aja baca zikir. Enggak, kita berusaha menghafal dulu. Sudah diajarkan, kalau nggak bisa hafal ditalkinkan, dilihat cuma gitu. Jadi jangan ujuk-ujuk langsung ganti ke zikirnya. Kemudian wa illa summa yukarriru dzalika aw yazidu ali hatta yablugha qadrul Fatihah. Itu enggak cukup sekali diganti. Itu karena Fatihah 7 ayat dibaca 7 kali. Itu. Fa in ajaza, mana nih? Nah, wa du'a. Kalau misalnya zikir juga enggak bisa, diganti dengan doa. Doa yang nanti jumlahnya sekadar dengan Fatihah. Wa yu'tabaru ta'alluqu bil akhirah, doanya doa yang memiliki kaitan dengan akhirat. Di sini ada doanya nanti.
Ya. In arafa dzalika wa illa ata bi du'ai dunyawin. Gak hafal doa-doa yang sifatnya akhirat, wis doa-doa yang sifatnya duniawi itu. Tapi wa yajibu ayyakuna bil arabiyah, harus pakai bahasa Arab. Ya. Ya, pakai bahasa Arab. Fa in ajaza, enggak bisa juga. Fatihah enggak bisa, diganti dengan apa namanya? Hafalan enggak bisa, kemudian ditalkin enggak bisa, ngelihat mushaf enggak bisa, kemudian ngelihat kaligrafinya enggak bisa. Kemudian juga diganti dengan ayat-ayat lain Quran enggak bisa, diganti dengan apa namanya? Zikir yang 7 enggak bisa. Diganti dengan doa yang sifat akhirat enggak bisa, diganti dengan doa yang sifatnya dunia pakai bahasa Arab enggak bisa. Wis. Kalau kayak gitu, fa in ajaza anha tarajjama bi ayyi lughatin syaa. Wis silahkan diterjemahkan dengan bahasa apapun yang bisa. Fa yajibu taqdimu tarjamatil muta'alliqi taqdimu tarjamatil muta'alliqi bil akhirah an arabiyyati ghairuhu. Ya. Jadi yang pertama kalau sumpah pakai doa, yang diutamakan doa yang berkaitan dengan akhirat, kemudian yang berkaitan dengan bahasa Arab, baru kalau masih kurang dengan yang pakai bahasa duniawi, sifatnya duniawi dan pakai bahasa selain daripada bahasa Arab gitu. Kemudian fa illam ya'rif ghairul muta'alliq bidunya atabihi wa ajzahu wa fa illam ya'rif ghairul muta'alliqi bidunya atabihi. Kalau seumpama enggak juga tahu doanya yang berkaitan dengan akhirat, doanya yang berkaitan dengan dunia, wis doa yang bisa aja. Wa ajza'a, wis cukup semampunya. Contoh di sini dikatakan doa yang berkaitan dengan akhirat, wa minal muta'alliqi bil akhirah, Allahumma ighfirli warhamni wasamihni wardu anni. Nah, itu bolak-balik. Ya, sampai ini ketika baca Fatihah diganti doa. Kalau misalnya doa yang berkaitan dengan dengan dunia, Allahumma rzuqni zaujatan hasanah. Ya Allah, zaujatan ini udah paham kan? Allahumma rzuqni zaujatan hasanah. Baca Fatihah diganti doa zaujah. Ya, tapi begitu harus tertib. Ini salah satu rukun yang harus kita lakukan dalam sholat. Jadi teman-teman EMR tidak mungkin lah nggak bisa Fatihah ya. Masya Allah, keterlaluan kalau nggak bisa Fatihah ya. Tapi itu adalah dalam fikihnya begitu. Ketika tidak bisa Fatihah diganti dengan 7 ayat daripada Al-Quran, baik itu tertib ayatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atau pencar-pencar berbeda-beda. Tidak bisa juga kemudian dengan zikir yang 7 macam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun gitu. Nah, itu dibaca sekadar atau sesuai dengan kadarnya Fatihah. Tidak bisa diganti dengan doa yang ta'aluk dengan akhirat dengan bahasa Arab atau ta'aluk dengan dunia dengan bahasa Arab. Tidak bisa juga diterjemahkan dengan bahasa lain. Ya, itu adalah rukun salat yang keempat. Al-khamisu ar-ruku'u wallahu a'lam bishawab. Sekian dan demikian, Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Sekian dan demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi wa yazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika min sultanik. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وعين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة على إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى تريد الأرض وأنا عليها وأنت خير الوارثين ولقد أشرت لنعت أوصاف تعي القلوب تعيد الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا ويكون ثنانا لكن حبر في سرائر قد علمت صفة ربنا وحدانا
وإذ امتزجنا بالمودة عاحنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود بالإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى بل أجب دعوانا أنت لنا يا ظهرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ بنا خطانا واصلح بنا في نعج توحى المصطفى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا يا واصلح بنا في نعج توحى المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بحجة عين الرضا ترعانا وربط بحفظ كل حال حبلنا وحبل من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسائيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجونك فحج أزولنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة وطاعة في بقاء العرض وأعمى كل من عدانا وانظر إلينا واسقنا كأس الحنا وسوى عافية مرضانا وقد لنا الحاجات واسن ختمنا عند الممات وأصلحا أقبانا يا ربي في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي يا ربي في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله محر قدر حصب أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا ختم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى برحمته وكرامه من العاملين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان
لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا على لدى أشرفنا فتب تغسل لكل حوضا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا وأولادنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب الأسماء فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل رسول صلى وسلم ربي عليه على الحبيب وآله وصحبه لا تتعسسني والحمد للإله بالبر وإنني والحمد لله في البر والتنني سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم ومنكم تقبل